Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, dan kali ini aku akan mereview episode ketiga dari Honzuki no Gyokoujo season kedua. Kita bahas ini dia. Yang pertama, main mulai dekat dengan Gil ya. Di episode kali ini kita diperlihatkan main dan Lutsu akhirnya sampai lagi ke gereja dari rumahnya ya. Ya, setelah beristirahat panjang habis pertemuan dengan Ferdinand ya. Dan di sini pun main langsung disambut oleh 3 pengikutnya, adalah Fran, Gil, dan juga Delia. Nah, setelah begitu sampai, si main pun langsung kayak nyuruh Delia dan Gil untuk pergi dari sana karena dia hanya ada urusan dengan si Fran. Ya, Delia sih terima-terima aja dan dia langsung pergi. Sementara si Gil di sini dia kayak masih nggak terima dan memberikan sedikit kata-kata kasar uh, ke main, dan ya gak cuma kata-katanya aja, dia bahkan menarik main hingga hampir jatuh ya. Untungnya di situ ada Lutsu yang berhasil menahan main, dan begitu berhasil menahan main, si Lutsu langsung bergegas, langsung mendorong si Gil turun hingga dia jatuh ke tanah ya. Dan dia pun hampir mengajar si Gil. Untungnya si Fran langsung kayak nyuruh kayak minta tolong ke main untuk menghentikan tindakannya si Lutsu. Nah, yang uniknya di sini adalah gue masih kurang ngerti nih. Di sini main bilang kalau di pusat kota apa yang dilakukan oleh Gil itu salah dan dia kan langsung dipukuli. Sementara kalau saya di gereja, hal yang dilakukan oleh Lutsu yang salah gitu guys. Intinya ya jangan ada keributan gitu loh. Jadi ya gue masih kurang ngerti sama konsep ini. Mungkin kalau saya udah ngerti saya akan tulis di kolom komentar ya. Dan akhirnya pun si Gil kayak mengungkapkan kesalahannya kepada mainnya, di mana dia itu alasannya masuk atau menjadi pengikutnya main adalah dia berharap bisa mendapatkan makanan yang lebih gitu. Karena kalau misalnya kalian tahu itu ya, jadi sistemnya gini guys. Itu jubah biru kan punya pengikut. Nah, pengikut yang ini dapat makanan langsung dari jubah biru. Nah, sisa dari ini akan dikasih ke gereja gitu. Gua nangkapnya sih gitu ya. Dan akhirnya pun si main kayak merasa bersalah, dan akhirnya pun mereka langsung pergi ke ke kantornya si Ferdinand bersama dengan Gil, Lutsu, dan juga Fran sambil si main memikirkan hal itu ya. Nah, begitu sampai ke kantor itu, si Ferdinand langsung kayak nyaut bilang, langsung kayak ngomong bilang maaf, woi ngapain pakai baju kayak gitu, kenapa nggak pakai jubah biru lu gitu kan. Terus si main kayak bilang wah dia takut diculik gitu intinya, dan akhirnya pun si Ferdinand nyuruh main ganti baju di tempat itu. Cuma main yang ceroboh langsung main ganti-ganti baju aja gitu kan, kayak pakai baju olahraga gitu kan, main asal dobelin gitu. Dan akhirnya pun si main kayak sambil pakai baju bilang, nyaut bilang emang mau dikasih tempat. Terus si Ferdinand bilang nggak jadi deh, soalnya tempatnya di sini penuh ya kan. Terus abis itu seketika juga si salah satu anak buahnya Ferdinand langsung nyaut bilang kalau ada satu tempat kosong yang bisa dipakai oleh main, itu adalah kantor direktur panti asuhan. Di tempatnya itu ada di sisi kiri, pokoknya di dekat panti asuhan, di daerah dekat bagian yang laki-laki ya. Jadi ke panti asuhan itu dibagi dua tempatnya guys. Ini panti asuhan nih ya, terus itu di dalam panti asuhan itu dibagi dua, ada yang cowok ada yang cewek. Nah, kantor panti asuhan, kantor direkturnya ini ada deket yang bagian cowoknya gitu guys ya, intinya gitu ya. Dan akhirnya pun si Ferdinand langsung setuju dengan ide itu, dan dia pun langsung ya langsung kayak nyuruh main udah di situ aja gitu lah intinya. Dan akhirnya pun si main langsung menyuruh Gil. Nah, ini nih guys ya, yang gue bilang mulai dekatnya guys ya, langsung menyuruh Gil untuk membersihkan tempat itu ya. Awalnya ya banyak yang pesimis di sana bilang kalau Gil itu emang bisa ngebersihin itu ya kan, dia aja ngebersihin gereja aja nggak bisa gitu kan. Dan ya si Ferdinand pun nggak nanya yakin nih nyuruh gini, dia yakin karena dia harus nguji dulu pengikutnya kalau dia layak gak kerja sama main atau enggak. Dan di sini pun dia kayak ngasih semacam perjanjian sama si Gil, dimana kalau dia mau dapat upah atau gaji dia harus kerja. Jadi siapa yang tidak bekerja dia tidak akan mendapatkan makanan gitu loh intinya ya. Dan akhirnya pun si Gil kayak iya iya aja, dan pun langsung dikasih kunci ya ke Gil. Gil pun langsung berangkat ke sana, sementara main Utsu dan Fran akhirnya nyusul ya nanti. Dan si Gil pun langsung ngebersihin tempat dulu, dan begitu si main sampai dia kayak masih bingung, oh kok ini belum dibersihin gitu. Terus ya si Lutsu bilang kayaknya emang terlalu berat nih buat dia. Tiba-tiba si dari atas si Gil langsung nyaut, gue nggak bersihin lantai satu dulu bos, nih yang lantai dua nih.
kamar lu dulu gitu kan, dan begitu ngeliat ruangan lantai 2, si Main pun langsung kayak kaget bilang wah bersih banget gitu kan, keren gitu. Sebenarnya dari tangga sih actually ya. Dan habis itu dia pun langsung memuji Gil, dan di sini Main pun mengambil kesimpulan bahwa yang dibutuhkan Gil darinya adalah pujian dan juga rasa terima kasih, dan tentu saja upah dan makanan guys. Nextnya Main dan pengikutnya jalan-jalan di pusat kota. Di sini kita dapatkan Main memberikan baju baru untuk kedua pengikutnya, di mana baju itu akan digunakan oleh kedua pengikutnya kalau dia mau ngikutin Main ke pusat kota ya. Jadi kalau Main ngajakin mereka berdua pergi, ya dia kan pakai baju itu gitu lah actually. Dan akhirnya mereka pun pergi jalan-jalan ya ke pusat kota yang nyari makanan lah gitulah. Dan habis itu mereka pun menemukan sebuah makanan bernama bruschetta. Kita kayak keju bruschetta ya, kayaknya keju bruschetta ya. Iya, dan akhirnya pun mereka makan itu. Nah, yang uniknya di sini adalah ya karena mereka udah belum terbiasa dengan kegiatan atau kebiasaan orang-orang di pusat kota ya. Jadi mereka melakukan kebiasaan yang ada di gereja. Nah, yang uniknya di sini kayak Main kayak bingung lah. Nih berdua ngapain gitu, ya kan? Dan begitu mereka makan, setelah makan mereka juga masih melakukan kebiasaan yang ada di dalam gereja, dan Main pun langsung menegur si Gil ya karena itu, dan ngakuin tuh kok nggak salah Gil ya. Dan habis itu si Gil kayak langsung minta maaf bilang ke Main kalau dia sama ini nganggap Main tuh kayak nggak tahu apa-apa, ternyata dia sendiri juga nggak tahu apa-apa gitu guys. Dan akhirnya pun ya mereka pun langsung berjalan setelah makan-makan, berjalan ke tempatnya si Beno untuk melaporkan bahwa di tempat kantor direktur panti asuhan terdapat sebuah oven, di mana oven itu nantinya akan digunakan oleh Main dan juga Beno untuk menjalankan restoran Italia ya. Wih, bikin pizza guys, pizza terus ada geratang sama lasagna ya, lasanya ya. Ya, dia ngomongnya lasagna guys ya. Ya udahlah biar aja lah. Oke, ya gue kan ngikutin yang gabungin Main gitu ya. Oke, dan intinya pun ya mereka pun langsung berangkat ke sana memastikan oven itu ya, dan juga mengajak kedua koki yang sudah diutus ya atau sudah dipilih oleh si Beno menuju ke sana. Nah, kita pindah ke scene yang masih di gereja ya, di mana si imam besar kayak marah banget nih bahwa dia nggak dikasih info kalau si Main akan dikasih kantor direktur panti asuhan ya. Dan dia pun langsung marah juga ke Delia bahwa kenapa lu nggak tahu, lu kan pengikutnya si ini Main. Terus kayak Delia kayak cengang kayak pelangap pelongo gitu guys. Dan habis itu ya seketika juga si Main lagi, seketika itu juga si Delia langsung dilempar keluar kayak diusir gitu sama si imam besar. Dan begitu dia keluar, dia pun langsung kayak kesal sama Main, dan akhirnya pun dia langsung pergi menuju kantor direktur panti asuhan untuk menemui Main ya. Dan ya pasnya ya kebetulan Mainnya udah ada di sana gitu guys ya. Dan yang terakhir, Main mulai dekat dengan Delia ya. Di sini kita diberikan Delia yang begitu sampai dia langsung marah-marah ya. Oh ya, sebelum marah-marah kita diberikan Main Beno nyobain pizzanya, terus dia bilang enak. Habis itu si Main langsung ngebagi pizza ke Fran. Nah begitu si Fran dapat pizzanya, si Delia langsung nyampe kayak terus kayak marah-marah gitu bilang, oh ini gara-gara lu nih, gara-gara lu ini begini-gini ya kan. Terus habis itu si Main langsung bilang, oh berarti lu udah putus kontak nih ya sama imam besar. Terus si Delia kayak ingin nambutnya, terus kayak bilang oh enggak dong gitu dong. Terus habis itu si Fran kayak mengungkapkan motifnya si Delia selama ini dia jadi mata-mata yang Main ya, bahwa dia itu ditugaskan untuk berteman dengan Main dan mencuri informasi darinya, intinya gitulah yang bisa gua tangkap. Dan akhirnya pun si Fran langsung bilang ya sebenarnya kita nggak butuh lu juga nggak apa-apa kok, kita kan semua baik-baik aja di sini kan. Terus abis itu kayak si Dele langsung kayak nangis pakai air mata buaya, cuma si Gio pun langsung nyaut bilang wah percuma nangis kayak gitu, nggak gampang ya kan, di sini nggak kerja nggak dapat makan gitu lah intinya. Dan abis itu Dele langsung nyaut bilang tinggal kerja doang kan. Dia pun langsung mendekati Beno dengan kayak ya pelayan-pelayan yang ada di ini tempat malam ya. Cuma si Beno kayak nggak terima dan nggak kayak bukan nggak terima, kayak nggak mau gitu, kayak nggak butuh gitu. Terus habis itu kayak si Dela langsung kayak panik kayak dia kok gitu, gue bisa kayak gini kok, terus gue bisa kayak gini intinya ya. Dia kayak ngenorin apa yang bisa dilakukan gitu loh. Dan akhirnya singkat cerita akhirnya pun si Delia pun langsung beneran nangis, dan dia pun si Main langsung ngedekatin Delia bilang kalau dia masih boleh di sini kok ya. Kayak sih mungkin asalkan kerja atau gimana gitu. Pokoknya intinya si Main bilang kamu mau jadi pengikut gua kan gitu kan, mau setia sama gua kan, ya udah nggak apa masih bisa di sini. Dan pun scene pun berganti di mana Delia akhirnya
menjadi kayaknya jadi tata rias deh kayak ya. Tata riasnya si main soalnya di sini kan kan main lagi kayak ganti baju. Terus si Dele kayak ngomong-ngomong bilang, lu ganti baju depan depan Pasar Agung, buset dah. Lu sebagai cewek harga diri lu di mana gitu loh intinya. Dan kayak saya ngomong-ngomong bercanda gitu. Nah, di akhir scene ini kita diperlihatkan ada orang memakan sesuatu, kayaknya sih pizzanya main ya, ini makan dengan rakusnya ya guys. Dan banyak teori atau spoiler alert dari luar yang mengatakan kalau itu ada dua Avengers atau orang-orang ada dalam panti asuhan itu ya. Nah, ini yang seperti akan dibahas nanti di episode keempat ya. Dan sebenarnya sih ini juga sedikit disinggung tadi saat Delia menangis ya, dimana dia bilang kalau dia nggak mau balik ke panti asuhan. Terus juga di awal episode juga kita disinggung bahwa si Gil juga kayak nggak mau lagi balik ke panti asuhan gitu, cuma gara-gara apa? Cuma gara-gara hal begituan ya. Dan kayaknya itu yang akan dibahas di episode keempatnya. Dan ya aku jadi excited nih ya, karena si Main yang awalnya cuma mau bikin buku, tahu-tahu jadi pedagang, sekarang jadi pemimpin reformasi. Waduh, mantap sekali anak ini ya. Habis ini jadi apa nih? Jangan habis ini jadi ini lagi. Jadi kesatria ngadepin aja iblis lagi ya. Jangan sampai ya. Oke. Main jangan ngadepin aja iblis ya. Nanti kok nanti terluka kan kasihan nanti ya. Oke. Kalau itu saya dulu guys ya. Jangan lupa like, comment, subscribe channel YouTube gua. Gua mohon maaf kalau saya ada salah kata. Gua pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.